berarti ada keinginan Pekdawam ya. Ya misalnya. Jadi Tanfidiah, nanti langsung jadi wakil bupati gitu. Bisa. Itu berarti NU cuma jadi batu loncatan dong. Ya bisa seperti itu karena itu ya sebagian daripada politik NU lah. Misalnya saya punya keinginan nyalon jadi wakil bupati atau bupati. Saya jadi ketua NU. Cuma jadi aja jadi batu loncatan. Boleh begitu? Boleh. Pertanyaan gini, hitosnya di mana, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di Panggrok Media. Saya kebetulan sedang bersama dengan seorang kiai muda, Mas Fauzi Al-Muhtad. Tos Mas Kiai. Oke, tos. Terima kasih telah hadir di sini. Saya senang sekali ini, udah lama banget ketemu ya. Iya. Nah, ini Mas Fauzi sekarang jadi salah satu pengurus dari PCNU Kebumen, pengurus cabang Nahdlatul Ulama ya. Iya, betul. Sekarang di posisi apa, Mas? Saya di Wakil Sekretaris Tanfidiah. Wakil Sekretaris Tanfidiah. Iya. Berarti kayak wakil sekretaris eksekutif lah ya. Iya. Oke. Gini Mas, ini kan NU kan bentar lagi mau ini ya, mau apa? Conference Job. Iya. Ya kan, mau Conference Job. Tanggal berapa itu? Rencana tanggal 25 sampai 26 2 hari Mei ya? 2024. Berarti sebulan lagi ya? Sebulan lagi kira-kira. Di mana sana Mas? Hasil dari pembicaraan teman-teman mengusulkan kepada PBNU karena untuk menyelenggarakan konferensi ini harus mendapatkan izin dari PBNU. Rencana kita di pesantren, jadi kembali ke pesantren kita. Oh, di mana tuh rencananya? Di pesantren Al-Kahfi Somalangu. Oh, di anu ya, dalamnya ya Rois Suriah. Rois Suriah gitu sekarang itu. Iya. Nah Mas, kira-kira conference job nanti apa Mas yang dibahas Mas? Yang dibahas itu termasuk salah satunya ya LPG yang sekarang ya? Yang sekarang. Dipertanggungjawabkan lah, kemudian diterima atau nggak diterima? Ya, betul. Tapi kayaknya kalau NU masih diterima ya? Banyak diterimanya. Iya. Kalau secara umum banyak diterimanya. Tapi juga tergantung nanti sikap dari peserta. Kalau memang kritis ya mungkin bisa ditolak. Itu pesertanya seluruh warga atau perwakilan? Pesertanya sesuai dengan ADRT itu hanya MWCNU. MWC itu Majelis Wakil Cabang. Majelis Wakil Cabang. Di tiap kecamatan ya. Iya. Aturan di ADRT seperti itu. Cuman ada tambahan juga. Tambahannya itu untuk pembinaan bisa melibatkan pengurus ranting untuk pembinaan. Nah, kemudian dalam Perkum itu sempat kemarin dibahas bahwa pengurus ranting juga bisa jadi peserta selama itu PCNU itu sudah tervalidasi, terverifikasi. Tapi untuk Jawa Tengah nampaknya belum. Jadi kembali pada MWCNU. Masih MWC berarti jumlahnya sekitar 26 ya. 26 sesuai kecamatan yang ada gitu. Itu masing-masing perwakilan berapa itu MWC itu perwakilannya? Perwakilannya 4. Nanti dari unsur Suriah, Rois Suriah dan Katib, kemudian untuk Tanfidiah, ketua Tanfidiah dan sekretaris Tanfidiah 4 orang masing-masing. Kalau kayak misalnya Ansor gitu, Muslimat tuh enggak? Itu peserta. Untuk tingkat Ansor, Muslimat, kemudian Fatayat itu peserta. Peserta tapi nggak punya hak pilih? Tidak punya hak pilih. Peserta yang membahas nanti berbagai macam agenda. Apalagi dibahas? Ya termasuk ada rencana program kerja, kemudian rekomendasi, kemudian nanti ada Basul Masail. Khasnya NU, itu harus ada Basul Masail. Apa yang bisa diangkat? Ya termasuk itu? Yang akan diangkat salah satunya itu problem tentang pekerja berat ketika masa panen dalam kondisi puasa ini seperti apa? Itu kemarin juga telah dibahas. Ternyata kemarin saya lihat di masa panen kemarin lumayan banyak. Itu belum ada anunya ya? Belum ada kayak fatwa, belum ada? Belum tegas. Jadi khusus di Kebumen ini namanya perlu. Iya, gila ngomong sehari di masih sawah ya? Iya. Panen, nyabet kan? Iya. Dari pagi jam 7 sampai jam 4 sore itu full tenaga keluar. Emang rata-rata nggak puasa Mas? Iya. Saya aja nggak kuat itu kalau gitu. Nggak puasa, nggak gebyok juga nggak kuat kadang-kadang. Nah, iya kan, apalagi puasa gitu. Iya itu. Dan kemarin memang hawanya memang berbeda, rasanya panas sekali.
Itu salah satunya yang diangkat. salah satunya. Apalagi? Kemudian ya itu yang saya ini karena masih diperbincangkan di panitia itu. Jadi ada rekomendasi Bosor Masail, terus yang utama kan pilihan. Pilihan. Nah, ini pilihan yang menarik Mas. Biasanya kan dari sekian konflik job kan itu yang paling menarik itu ya. Menarik ya. Sampai sekarang Mas, ada berapa calon yang udah muncul? Jadi pemilihan di sini kan dalam konferensi itu ada dua yang dipilih. Satu anggota Ahwa, Ahlu Haliwangti yang akan memilih Rois Suriah. Nanti beranggotakan 5 kiai yang memang sudah memenuhi kriteria lah. Kemudian pemilihan ketua Tanfidiyah. Ahwa itu untuk memilih Suriah. Memilih Suriah ya sekarang. Sesuai Kalau Tanfidiyah yang pilih itu peserta. Yang 26 tadi ya. Ya. Nah sekarang gini, kalau yang Suriah siapa yang kelihatannya sekarang diperbincangkan? Yang diperbincangkan itu untuk anggota Ahwa ya 5 orang, seperti ada yang kiai-kiai sepuh di sini kan banyak juga kiai sepuh, ada Kiai Habib Daldiri juga itu sepuh, kemudian yang ada di Kuarasan itu sepuh, ya. Kemudian ada Tahrir Masol juga sepuh itu. Tahrir ya. Kemudian ada Pak Kiai Raden Rahmat Sayangan Pembun itu juga sepuh, kemudian Kiai Nasrullah Zuhri Kudenangun juga sepuh, ada Kiai Bakri itu Asari itu Batil ya. Ya itu juga sepuh. Itu dari itu kira-kira yang mana itu yang ramai sekarang? Itu kan untuk ketua anggota Ahwa. Nanti anggota Ahwa itu menentukan siapa yang akan Maudak kiai ini yang akan menentukan siapa yang menjadi Suriah. Baik di dalam anggota Ahwa maupun di luar Ahwa boleh selama memenuhi syarat. Nah, sekarang syarat tadi itu yang para calon ahli Ahwa calon anggota Ahwa gitu yang akan memilih Suriah. Ya. Artinya Suriah itu belum kelihatan sampai sekarang. Belum. Tapi memang ya sudah bisa kebaca lah, kan ada Kiai Afifuddin yang sekarang Suriah sekarang. Kemudian ada Kiai Wahib yang dulu juga pernah dari Suriah. Kiai Wahib muncul lagi sekarang. Nampaknya masih muncul. Kiai Wahib, terus Kiai Afif, siapa lagi? Juga ada Ketua MUI yang juga sebagai wakil Rois itu Pak Kiai siapa? Nur Sodik. Itu juga ada 3 sosok ya yang paling nggak itu kemungkinan akan menjadi Suriah dulu. Nah, Suriah maupun jadi Ahwa ya. Kalau menurut Mas Fauzi siapa yang kemungkinan jadi itu di antara 3 itu? Kayaknya tradisi NU itu untuk di Rois itu selama masih kerso lah. Itu dan mendapatkan dukungan tentunya itu masih terpilih lagi. Ya mungkin ya masih berarti kemungkinan masih melanjutkan ya melanjutkan kayaknya. Nah sekarang kalau Tanfidiyah yang rame itu ya ada petahana Pak Dawamuddin Masdar. Itu juga masih rame karena kemudian yang dianggap kemarin kayaknya belum maksimal karena terserang COVID kemarin kan 3 tahun terserang COVID sehingga agenda-agenda kegiatan tidak begitu maksimal. Yang ini Pak Dawam karena itu? Ya salah satunya juga. Itu kayak Pak Jokowi ya? Ya kan, kan gitu kan karena ya bisa jadi karena COVID belum maksimal itu ya. Siapa lagi selain Pak Dawam? Ada tokoh tua juga Pak Bambang Sucipto, itu juga sekarang Basnas. Itu juga sekarang di Basnas ya? Basnas ya. Pak Bambang Sucipto ya? Iya. Terus siapa lagi? Ada tokoh muda, ada Pak Kiai siapa? Ali Mungin itu Pak Pesantren Pertanahan itu. Gamblok kata ini ada pasar Gamblok itu. Gamblok itu pasar Mas. Pasar bambu itu. Ada menjadi pasar Gamblok. Iya. Jadi Pak Dawam, Pak Bambang, Pak Ali Muin, terus ada lagi? Ada lagi juga Desa Sesus ya, ada Pak Imam Satibi, rektor itu. Pak Satibi, rektor Abadan. Rektor UMNU sekarang. Iya, Nuan terus UMNU kan. Iya. Itu juga mau maju juga. Kemungkinan kalau memenuhi, karena itu juga memenuhi syarat, dan memenuhi syarat kan satu memenuhi syarat secara formal, kemudian mendapatkan izin atau restu dari Rois Suriah terpilih nantinya. Syarat itu apa tuh? Syarat apa mungkin itu? Syaratnya pernah mengikuti kaderisasi. Kalau di tingkat PCNU adalah mengikuti PMKNU. Pendidikan menengah
pendidikan kepemimpinan menengah Nahdlatul Ulama PMK. Itu diwujud dengan bentuk sertifikat gitu. Sertifikat. Karena ikut terlibat itu. Terlibat ya, dan itu dilaksanakan oleh PBNU, pengasuhnya PBNU. Harus punya itu. Harus punya itu. Kalau belum punya, maksimal 1 tahun itu harus mengikuti. Artinya kalau misalnya Mas Fauzi maju, belum punya 1 tahun masih bisa itu ya? Oh, masih bisa. Cuman kan biasanya dalam itu bisa jadi alasan. Kalau saya alhamdulillah sudah memenuhi syarat. Oh, yang belum syarat? Artinya sudah punya sertifikat PMKNU, MKNU, juga PDPKPNU. Kira-kira mau maju nggak? Ya persoalan maju nanti lihat situasi aja. Artinya ya selama nanti apa namanya kita diminta oleh warga NU, ya bismillah berkhidmat pada NU. Tapi ya yang penting kita berkhidmat lah. Ya, kalau saya sih satu yang muda ya. Yang muda ya berbagi peran dulu. Iya. Ya kan. Ya Mas Fauzi sekarang perannya gitu. Kira-kira gimana itu kalau misalnya Mas Fauzi diunggulkan gitu? Saya nderek mawon lah, gimana itu situasinya. Ini Mas Fauzi ini perlu dipertimbangkan menjadi calon ketua Tanfidiah. Ya syaratnya kan juga pernah menjadi pengurus. Ya saya juga punya pengurus. Jadi satu tadi itu ahwa punya sertifikat, kedua jadi pengurus, terus diberi rekomendasi oleh ketua, direstui oleh Surya Roy Surah terpilih gitu. Oh, berarti yang pilih dulu Roy Surah ya? Ya, juga ini ada catatan. Ada di Tatip itu kayaknya yang sudah beredar, Tatip itu tidak menjadi pengurus harian partai. Tidak jadi pusaran partai. Itu juga menjadi catatan. Artinya orang meskipun bukan ketua. Bahasanya itu pengurus harian. Harian. Iya, minimal maksimal 1 tahun. Itu tidak menjadi pengurus harian partai. Jadi ketua partai atau sekretaris partai nggak boleh lah ya? Nggak boleh ya. Oke Mas. Iya. Ini kan Konverjab mau diadakan tanggal 25-26 Mei ya, rencana gitu ya? Rencana. Ini kan mendekati pilkada Mas. Itu memang sengaja karena mau pilkada itu gimana? Ya enggak seperti itu, memang sudah masanya. Karena kita kan habis PCNU kan 2018 sampai 2023 artinya. Bulan November 2023 itu habis. Berarti udah lewat ya? Udah lewat. Cuman kemarin karena bulan November itu sudah menghadapi Pilpres, kemudian Pileg, sehingga dari PBNU memperpanjang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. 2 kali perpanjangan ini udah. 2 kali perpanjangan? Iya. Ya, nanti. Jadi bukan karena menghadapi pilkada ya? Bukan. Karena gini, karena ada orang bilang ini mau pilkada ini, dadak Konverjab itu. Ya walau itu jelas kurang tepat ya? Ya kurang tepat. Cuman ya boleh juga sih kayak gitu. Lah iya, ada orang yang bilang begitu gitu kan. Ya. Tapi sebenarnya itu karena emang udah habis. Sudah habis. Nah ini. Nah dalam konteks Konverjab ini ada nggak kaitan dengan menghadapi pilkada? Misalnya si calon A nanti menjadi wakil bupati atau itu gimana? Ada nggak ke arah sana gitu? Kalau settingannya kayaknya belum muncul itu, tapi kemungkinan bisa jadi itu karena kan yang namanya politik kan segala kemungkinan bisa. Itu. Ada hal yang menarik juga di Kebumen karena itu kemarin calon bupatinya kan NU, kemudian apa namanya ya NU ya harus mendukung, posisinya mendukung. Dulu pernah ada apa namanya dukungan warga NU untuk pencalonan beliau Pak Arief itu. Yang kapan? Oh yang kemarin itu? Dulu. Yang 2019 ya. Belum tahu. Polanya seperti apa. Tapi ada nggak suara-suara di kalangan misalnya pengurus yang masih berharap Pak Arief itu? Atau ingin yang lain? Ya masih Pak Arief masih kuat, kemudian yang lain masih kita tunggu bagaimana nanti apa namanya penilaian dari masyarakat. Yang kalau lagi ngopi-ngopi atau apa itu muncul siapa itu? Ada sih wakil bupati juga nampaknya muncul. Burista itu. Atau nanti pasangannya mungkin dengan siapa itu nggak tahu itu.
Kalau dari NU sendiri, ada nggak Kalau- kira-kira yang dijadikan bahan obrolan tuh? Ada, termasuk ketua PCN itu juga ada obrolan juga. Obrolan mau jadi wakil gitu. Ya paling nggak wakil paling nggak. Kan dia sekarang mau maju NU. Ya kan maju itu nggak menghalangi, kecuali syaratnya kan sudah menjabat. Oh. Jadi syarat sudah gini, berarti ada keinginan Pak Dawam ya, ya misalnya jadi Tanfidiah, Tanfidiah. nanti langsung jadi wakil bupati gitu. bisa. Nah setelah itu baru mundur Dari NU itu. dari NU. Itu berarti NU cuma jadi batu loncatan dong. Ya bisa seperti itu karena itu ya sebagian daripada politik NU lah. Karena NU sangat-sangat membutuhkan bagaimana dukungan pemerintah terhadap apa Iya, namanya, saya kadang-kadang gini mas ya, saya kadang-kadang bikinnya gini, dukungan politik dari pemerintah kepada NU kan, ya. apa harus dalam bentuk seperti itu? Ya setidaknya itu kalau bupatinya NU itu kan lebih pengertian lah dengan situasi NU. Kalau bupati sekarang, pengertian nggak? Pengertian, artinya sumbangan-sumbangan dari Pemkab ya tentunya melalui bupati lah. Yaitu ya kepada NU ya lumayan, ada gedung PCNU, ada sumbangan kepada MPCNU dalam bentuk anggaran-anggaran daerah itu. Memang banyak ya. Ya, banyak. Ya, artinya ya lumayan lah untuk ini, untuk untuk pembangunan fisik itu ya lumayan. Yang artinya itu kalau nggak pakai itu nggak mungkin. Ya mungkin kalau NU kan sebenarnya kalau mau mandiri nggak, itu juga tetap bisa jalan. Waktu gini, tadi kan soal apa itu lompat batu loncatan ya. Iya. Tiba-tiba orang berebut menjadi Tanfid, kemudian lompat jadi wakil itu kan kayak NU itu kayak kendaraan mas. Nah, pertanyaan gini, hitosnya di mana mas? Ya makanya hitonya di situ, ketika orang NU itu nyalon jadi calon pejabat Itu mundur, hanya kayak gitu. kayak gitu. Artinya gini, misalnya saya punya keinginan nyalon jadi wakil bupati atau bupati, Iya. saya jadi ketua NU, cuma jadi aja jadi batu loncatan, boleh begitu? Boleh. Asal nanti setelah itu mundur. Artinya ketika daftar itu ya posisinya bukan ketua NU, tapi sudah menjadi warga biasa. Itu dibolehkan. Boleh. Artinya NU menjadi batu loncatan boleh ya? Kan Nggak, gitu? Ya nggak seperti itu, artinya tidak bukan berarti batu loncatan, kalimatnya mungkin nggak Iya, batu loncatan. kan saya tadi cerita, misalnya saya pengen jadi bupati misalnya, saya biar dapat dukungan banyak jadi ketua NU dulu. Ya, Saya Pak Arief kan gitu dulu kan, jadi bendahara NU dulu kan, Iya. tentu maju bupati, itu kan lebih mudah. ya Itu tapi artinya- bukan batu loncatan lah, itu ya kebetulan saja. Jadi kebetulan. Dan ini ya memang NU salah satu yang menarik karena banyak pemilihnya, lebih dikenal di NU lah. Artinya untuk kampanye itu mungkin lebih mudah. Ini orang NU. Oh. Kayak gitu, sehingga orang lebih NU. Sebatas itu. Ya, jadi di pemilihan ya seperti itu. Kadang-kadang ya yang nggak rasional juga tetap dipilih. Ya orang daerah kan nggak, orang desa kan kadang-kadang nggak paham. Yang penting NU. Oh gitu. Nah, seperti itu. Apa mas pesannya buat warga mas sebagai pengurus NU itu? Ya pesan saya kepada warga NU ya marilah kita ikuti pilkada di Kabupaten Kebumen dengan baik. Dan kalau misalnya kebetulan ada orang NU yang jadi calon, tentunya ini juga ya bisa menjadi salah satu yang dipilih. Tapi bukan berarti harus saklek seperti itu. Tapi silakanlah itu. Aspirasi masyarakat beda-beda. Itu. Oke. Makasih ya, Ya, Mas. terima kasih. Fauzi Al-Muhtad. Demikian ya obrolan saya dengan Mas Fauzi. Nanti saya berharap bisa ketemu sama teman-teman NU yang lain, ngobrolin tentang sebenarnya intinya kan hitoh gitu. Bagaimana NU ya dalam konteks apa itu konstelasi politik pilkada itu. Kira-kira mau gimana sih NU sih?
Intinya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.